Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Widi untuk belajar bahasa Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. 2. Membandingkan isi teks. 3. Melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks. Keempat, menentukan informasi tersurat pada karya sastra. Kita pelajari satu persatu ya nak. Yang pertama adalah memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Prediksi adalah proses untuk meramalkan suatu kejadian di masa mendatang dengan berdasarkan pertimbangan data pada masa lampau. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Atau prediksi adalah perkiraan suatu kegiatan atau aktivitas. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh soal prediksi. Pertumbuhan enceng gondok bisa mengganggu keseimbangan lingkungan danau. Enceng gondok bisa berkembang biak dengan cepat. Enceng gondok memerlukan waktu 2-4 hari saja untuk melipat gandakan populasinya. Hal yang akan terjadi jika perkembangbiakan enceng gondok tidak diatasi adalah anak-anak, prediksi jika perkembangbiakan enceng gondok tidak diatasi adalah betul. Jawabannya B. Permukaan air danau akan tertutup oleh enceng gondok. Yang kedua, membandingkan isi teks. Membandingkan dua teks bertujuan untuk mengetahui atau mencari persamaan dan perbedaannya. Persamaan adalah hal yang sama atau keadaan yang sama atau serupa. Persamaan dua teks dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu bisa dari pelaku atau tokoh, tempat, waktu, kegiatan, tema, dan lain-lain. Perbedaan adalah hal yang membedakan dua teks tersebut. Contohnya, teks 1. Rio gemar bermain sepak bola. Setiap bermain bola, dia pergi ke lapangan. Lapangan tempat ia bermain tidak jauh dari rumahnya. Dia bermain bola dengan teman-temannya. Rio selalu berhasil mencetak gol saat bermain bola. Dia pulang dengan gembira. Teks 2. Roni senang bermain layang-layang. Setiap sore hari, dia selalu bermain layang-layang di lapangan. Layang-layang Roni berbentuk kupu-kupu. Ketika itu, angin bertiup sangat kencang. Layang-layang Roni putus terbawa angin. Roni pulang dengan kecewa. Nah, anak-anak, dari dua teks tersebut, kalian bisa menuliskan perbedaan kedua teks tersebut dan persamaannya. Persamaan kedua teks tersebut adalah latar tempatnya. Keduanya bermain di lapangan. Kemudian perbedaannya bisa kita lihat dengan 3 perbedaan. Yang pertama dilihat dari tokohnya. Teks 1 tokohnya Rio, teks 2 tokohnya Roni. Yang kedua tentang hobi atau kegemarannya. Teks 1 hobinya bermain sepak bola, teks 2 hobinya bermain layang-layang. Yang ketiga tentang akhir ceritanya. Teks 1 berakhir dengan gembira,
Sedangkan teks 2 akhir ceritanya adalah kecewa. Nah anak-anak, itu tadi adalah persamaan dan perbedaan kedua teks. Yang ketiga adalah mengambil informasi dari isi teks sederhana untuk melengkapi tabel. Informasi adalah berita atau pemberitahuan yang akan disampaikan. Tabel adalah daftar berisi informasi dalam bentuk lajur atau deret sehingga mudah disimak. Berikut adalah contoh soal melengkapi tabel. Sewaktu berlibur, Sandi dan adiknya membeli makanan di sebuah restoran. Ia membeli rawon iga dengan harga Rp15.000 dan es jeruk Rp3.500. Ajeng membeli bakso dengan harga Rp9.000 dan es teh dengan harga Rp3.000. Restoran tersebut memang menjual berbagai masakan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Tongseng sapi bahkan dijual seharga dengan rawon iga. Jus buah juga memiliki harga yang sama dengan es jeruk. Untuk melengkapi harga tongseng sapi dan jus buah dalam tabel di bawah ini adalah, nah anak-anak, dalam tabel itu yang masih kosong adalah harga tongseng sapi dan harga jus buah. Tadi disampaikan dalam teks itu bahwa harga tongseng sapi itu seharga dengan rawon iga. Berarti tongseng sapi harganya Rp15.000 dan jus buah itu harganya sama dengan es jeruk, yaitu Rp3.500. Kita lanjutkan untuk yang keempat, menentukan informasi tersurat pada karya sastra. Pada pertemuan yang lalu kita pernah belajar tentang makna tersurat, tapi untuk pertemuan kali ini informasi tersurat difokuskan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya bagaimana dan mengapa. Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau suasana. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, siang itu matahari bersinar dengan teriknya. Tiba-tiba ada seekor lebah terbang mendekati bunga mawar yang berwarna merah. Lebah menghisap nektar yang ada di bunga mawar. Terima kasih lebah, engkau telah membantuku. Sama-sama bunga mawar yang cantik. Siang ini panas sekali ya, ucap lebah. Ya lebah, kalau kau tidak keberatan, berteduhlah di bawah daunku supaya tidak kepanasan, kata bunga mawar. Lebah hinggap di bawah daun bunga mawar. Tiba-tiba datanglah seorang anak jahil ingin memetik bunga mawar. Dengan cepat si lebah menancapkan sengatnya ke tangan anak itu. Anak itu pun mengurungkan niatnya karena kesakitan. Mawar pun berkata, terima kasih lebah, engkau telah menolongku. Sama-sama bunga mawar, engkau juga telah menolongku, sahut lebah. Nah anak-anak, dari bacaan di atas kita bisa mencari informasi tersuratnya. Tersurat itu sama dengan tertulis. Ada di dalam teks cerita di atas. 1. Bagaimana lebah menolong bunga mawar dari seorang anak jahil? Yang kedua, mengapa lebah berteduh di bawah daun bunga mawar? Ya, benar. Lebah menolong bunga mawar dari seorang anak jahil dengan cara menancapkan sengatnya ke tangan anak jahil. Pertanyaan kedua, mengapa lebah berteduh di bawah daun bunga mawar? Lebah berteduh di bawah daun bunga mawar karena siang itu matahari bersinar sangat terik. Nah anak-anak,
Itu 4 pokok bahasan yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima, memahami dengan baik. Dan untuk melihat apakah kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Bu Widi sediakan di Google Form. Semangat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan dan stay at home. Bu Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.